Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya yang senantiasa tidak henti-hentinya mengharap suatu ganjaran pahala yang begitu besar, begitu agung dari Zat yang Maha segala-galanya yaitu Allah Subhanahu wa taala melalui dari mengenal kekasihnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tentunya kajian kita saat ini yaitu telah masuk dalam tahap sirah nabawi. Karena di sebelum-sebelumnya kita telah mengenal dari kepribadian budi pekertinya Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, tidaklah Rasulullah SAW diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Dari situlah untuk mengenal lebih jauh atau mengenal dari kepribadian Rasulullah SAW, semestinya kita juga mengenal dari sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas di dalam tahap pengenalan dakwahnya Rasulullah SAW secara terang-terangan. Sebelumnya Rasulullah SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi atau bisa dikenal dengan kucing-kucingan atau dari orang-orang tertentu saja yang Rasulullah SAW sampaikan, yaitu suatu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan seseorang itu petunjuk dari agama yang hak, yaitu innad dina indallahil Islam, agama yang di sisi Allah yaitu Islam, sehingga menyampaikan dari Abu Bakar dan keluarga-keluarga sekiranya orang-orang yang dekat kepada Rasulullah dan dia mau menerima dari kebaikan tersebut. Namun setelah Rasulullah SAW mendakwahkan secara sembunyi-sembunyi, maka Rasulullah SAW telah masuk ke dalam tahap menyampaikan secara terang-terangan. Yang tentunya wahyu Allah Subhanahu wa taala yang turun dalam masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Permulaan dari surat Asy-Syu'ara yang memuat ayat ini menyebutkan tentang kisah Nabi Musa dan seterusnya yang kita tentunya di pertemuan kemarin sudah kita bahas. Kemudian Rasulullah SAW juga telah datang ke atas bukit Sofa, yang mana beliau telah mengumpulkan dari orang-orang untuk dikenalkan kepada suatu perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya Rasulullah SAW telah menyampaikan sebagaimana Al-Bukhari telah meriwayatkan, sebagaimana yang dikisahkan oleh dari Ibnu Abbas, dia berkata tatkala turun ayat, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun telah naik kepada Sofa lalu berseru, wahai Bani Fir, wahai Bani Adi, yang ditujukan kepada semua suku Quraisy, hingga mereka berkumpul semua di tempat tersebut. Jika ada seorang yang menghalangi hadir, maka misalnya jika seseorang ada halangan untuk hadir, maka mereka akan mengirim suatu utusan untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Dan Abu Lahab pun tentunya beserta dari pemuka-pemuka Quraisy pun ikut untuk datang. Beliau melanjutkan dari apa yang akan beliau sampaikan, yaitu Rasulullah SAW. Apa pendapat kalian jika kukabarkan bahwa di suatu lembah ini ada pasukan kuda yang mengepung kalian? Apakah kalian percaya kepadaku? Karena selama ini orang-orang Quraisy tentunya mereka telah merasakan kejujuran Rasulullah SAW.
merasakan siddiqnya Rasulullah SAW, merasakan amanahnya Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW memulai dengan perkataan demikian. Maka mereka pun menjawab, benar, kami tidak pernah mempunyai penglihatan kepada engkau, maksudnya tidak pernah kami melihat diri engkau, melainkan engkau itu jujur. Lalu beliau pun langsung bersabda, sesungguhnya aku telah diberikan peringatan kepada kalian sebelum datangnya azab yang pedih. Lalu Abu Lahab pun berkata di saat Rasulullah mengatakan demikian, langsung Abu Lahab mencela dari hal itu. Celakalah engkau untuk selama-lamanya. Untuk inikah engkau telah mengumpulkan kami di sini? Lalu dengan ketidakbaikan Abu Lahab, walaupun Abu Lahab ini adalah pamannya Rasulullah SAW, masih ada hubungan keluarga Rasulullah, maka telah turunlah ayat tentang celakalah dari dua tangan Abu Lahab. Tentunya telah kita bahas tentang ini di video sebelumnya. Dan menyampaikan secara terang-terangan Rasulullah SAW yang tentunya beliau telah menyampaikan kebenaran Islam ini, telah mendapatkan suatu hal yang tentunya orang Arab atau orang Mekah pada saat itu mengenal dari apa yang beliau kehendaki, yaitu agama ini. Sehingga kemudian turun ayat fasda' bima tu'marun ma'arif anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Maka Rasulullah SAW dengan turunnya ayat ini langsung bangkit dan menyerang dari suatu kebohongan dan syirik-syirik yang dilakukan di penduduk saat itu. Itu banyaknya berhala dan seterusnya. Sehingga hal demikian banyak dari kalangan-kalangan Quraisy akan terganggu dari dakwahnya Rasulullah SAW yang telah menunjukkan bahwa dia tidaklah sama dengan di anggapan dari orang-orang Quraisy sebagaimana orang-orang yang menyampaikan dari hak ketuhanan dan lainnya yang pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Sehingga orang-orang Quraisy pada saat itu, yaitu pemuka Quraisy, telah mengirim utusan kepada Abu Thalib. Namun pada saat itu Abu Thalib pun menolak secara lembut atas permintaan orang-orang Quraisy. Entah di situ Abu Thalib bersikap akan membela ataupun melindungi dari baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun hingga akhir hayat beliau, yaitu Abu Thalib telah meninggal dunia belum dalam menurut Islam. Namun banyak sekali riwayat mengatakan tentu Abu Thalib ini sangat banyak membantu dari agamanya, dari dakwahnya Rasulullah SAW. Alhamdulillah saat ini kita akan masuk dalam cerita kisah selanjutnya, yaitu kesepakatan bagi orang-orang Quraisy kepada orang-orang yang menunaikan haji untuk ia tidak mendengarkan dari ajakan Rasulullah ataupun dakwahnya Rasulullah SAW. Sebelum kita memulai, maka hendaknya kita berdoa kepada Zat yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dengan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, saat ini kita akan membahas yaitu tentang kesepakatan dari berbagai orang-orang Quraisy untuk menghalangi dari dakwah Rasulullah SAW, untuk melarang orang-orang yang telah hendak menunaikan haji untuk mendengarkan dari ajakan ataupun dakwahnya Rasulullah SAW. Maka perlu kita ketahui selama masa-masa itu orang-orang Quraisy tentunya juga telah disibukkan untuk urusan yang lainnya, yaitu semakin dekatnya jarak antara dakwah secara terang-terangan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan tentunya yang mengikuti agama Islam, dan dekatnya antara dakwah tersebut kepada musim haji. Nah, orang-orang yang di sekitar Mekah ataupun di sekitar Arab, mereka akan berkunjung pada musim haji ke Mekah untuk melakukan ibadah di Mekah Al-Mukarramah tentunya. Oleh karena itu, dan mereka pun, yaitu orang Quraisy, menyadari bahwa berbagai urusan dari seluruh jazirah Arab akan mendatangi dirinya. Oleh karena itu mereka pun berpendapat untuk mengeluarkan suatu pernyataan, suatu pernyataan yang tentunya resmi agar disampaikan kepada seluruh bangsa Arab, yaitu pada seluruh jazirah Arab yang akan mendatangi mereka, yaitu untuk menunaikan haji tersebut. Yang mana ia menceritakan tentang statusnya Muhammad, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar dakwah beliau tersebut menjadikan tidak ada pengaruh dari mereka ataupun di dalam jiwa-jiwa mereka. Mereka tidak terpengaruh di dalam jiwa mereka atas ajakan Rasulullah SAW atau dakwahnya Rasulullah. Mereka pun berkumpul di tempat Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi pemuka-pemuka Quraisy pada saat itu, mereka telah berkumpul di tempatnya Al-Walid bin Al-Mughirah yang membincangkan suatu permasalahan. Bagaimana untuk melaksanakan suatu hal yang resmi, menceritakan tentang statusnya Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka yang berkunjung ini tidak terlalu memperhatikan apa yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga Walid pun berkata, ambillah satu kesimpulan tentang masalah ini, dan jangan sampai kalian saling berdebat dalam pendapat kepada dia, yaitu kepada Nabi Muhammad, sehingga sebagian di antara kalian akan mendustakan dari sebagian yang lainnya. Maksudnya itu bisa menyebabkan orang lain pun jadi tidak yakin dari apa yang disampaikan dari mengenai tentang statusnya baginda Nabi Muhammad. Sehingga terjadilah penyanggahan antara satu kepada satu lainnya. Maka orang-orang pada saat itu pun melontarkan perkataan, pendapatmu sendiri bagaimana? Sampaikanlah dulu pendapat kalian, biar aku mendengarkan dari pendapat kalian. Kata Al-Walid kepada orang-orang Quraisy pada saat itu. Kita katakan saja bahwa dia adalah seorang dukun. Seorang dukun. Dukun ini kalau dalam arti bahasa Jawa ya orang yang ahli. Gitu ya. Namun ya dukun yang dimaksud di sini ya orang-orang yang memiliki suatu hal yang ahli di dalam bidang yang bukan dilontarkan untuk agama.
kurang lebihnya gitu. Karena di masa dahulu sudah ada juga dukun-dukun. Ya, dukun-dukun itu tidak membawa suatu ajaran agama. Wallahu alam, demikianlah kurang lebihnya secara garis kecilnya. Kalau secara luasnya tentu dukun itu kurang lebihnya orang yang ahli, tentu ahli dalam bidang ini. Bisa disebut dengan kata-kata dukun. Maka dijawab, tidak, demi Allah, dia bukanlah seorang dukun. Jawab Al-Walid. Toh kita pernah melihat dari para dukun. Dia sama sekali tidak menggunakan sajak dan tidak juga menggunakan mantra sebagaimana para dukun. Jadi Al-Walid membantah ini tidak bisa kita menyebutkan dia dukun. Karena dia tidak menggunakan sajak ataupun mantra sebagaimana layaknya dukun. Kita katakan saja orang sinting, kata mereka, yaitu pemuka-pemuka yang kumpul pada saat itu. Sehingga Al-Walid pun mengatakan dia bukanlah orang sinting. Toh kita sudah melihat katanya, orang-orang sinting yang kita tentunya telah mengetahuinya. Dia tidaklah menangis terseduh-seduh ataupun tidaklah bertindak sekenanya atau sekendak dia bagaikan orang sinting. Dan tidak pernah berbisik-bisik layaknya orang-orang sinting. Maka dikatakan kita katakan saja dia ini seorang penyair. Ada yang mengatakan kita katakan dia ini seorang penyair. Sehingga Al-Walid pun menjawab, dia bukan seorang penyair. Kita sudah mengetahui seluruh syair-syair, yaitu seluruh bentuk dari syair-syair. Yang hajaz, qorid, makbud, maupun maksud. Apa yang disampaikan itu bukanlah termaksud syair. Karena mereka pun tahu bahwa baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan sesuatu hal tersebut tidak seperti dukun, sudah dia menolak syair, dia menolak juga. Kalau dikatakan sinting tambah jauh lagi, karena Rasulullah tidak memiliki sifat sebagaimana orang-orang yang memiliki sakit jiwa, suka ketawa sendiri dan lain sebagainya. Dengan itu Walid pun mengatakan menolak dari pandangan tersebut. Dan dia mengatakan lagi syair tidak juga. Kita katakan saja dia ini seorang penyihir katanya. Maka dari pemuka-pemuka tersebut mengatakan kita katakan dia ini seorang penyihir. Sehingga dijawab lagi oleh Al-Walid, dia bukanlah seorang penyihir. Kita sudah melihat dari para penyihir dan mengetahui dari sihir-sihir mereka. Dia tidak berkomat kamit bagaikan para penyihir dan tidak pula membuat buhul-buhul tali layaknya sebagaimana seorang penyihir. Kalau begitu, yang harus kita katakan apa? Sehingga mereka pun bertanya kepada Al-Walid, kalau begitu apa yang harus kita sebut bagi yang pantas untuk baginda Nabi Muhammad ini apa? Sehingga bisa meyakinkan dari orang-orang yang mengunjungi Mekah untuk haji. Sehingga mereka tidaklah memiliki kesan ataupun memikirkan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Walid pun menjawab, demi Allah, perkataannya yang benar-benar manis. Maksudnya perkataan dia ini benar-benar manis. Bahkan pangkalnya pun benar-benar cerdik. Dan cabangnya pun benar-benar matang. Tidaklah kalian mengucapkan sedikit saja dari perkataan tersebut, melainkan dia akan mengetahui bahwa itu bukanlah hal yang batil. Namun sebutan yang paling mirip untuk dia, yaitu untuk baginda Nabi Muhammad SAW, hendaklah kalian mengatakan sebagai penyihir. Dia datang membawa suatu perkataan-perkataan yang menyerupai sihir, yang bisa memisahkan antara seseorang dengan bapaknya. Yang lebih mendekat katanya itu penyihir.
Karena dengan perkataan baginda Nabi Muhammad ini pun seseorang ini akan berpisah dari ayahnya. Maksudnya dia dengan hal tersebut memeluk Islam. Padahal Islam tidaklah mengajarkan dia berbuat yang melawan dari hal tersebut. Jika kita mengenal dari kisah-kisah para sahabat, ketika dia memeluk Islam, tetap mereka masih menghormati dari orang tuanya. Namun mereka dengan menjaga iman mereka, menjaga dari agama mereka, mereka pun lari dari Mekah untuk menyelamatkan dari iman mereka. Banyak ceritanya tentang sahabat-sahabat tersebut menyelamatkan dirinya. Bukan berarti dia melawan menentang dari orang tuanya. Bahkan di dalam suatu perjanjian Rasulullah SAW sebelum Fathul Mekah, itu ketika Rasulullah menunaikan haji, yang tentunya dari perjanjian tersebut banyak sekali tidak mendukung dari Islam sendiri atau tidak memberikan suatu keuntungan bagi umat Islam pada saat itu. Yang mana mereka membuat perjanjian orang-orang yang telah memeluk Islam, lalu dia tinggal di Mekah dan dia pergi ke Madinah atau memiliki keluarga di Mekah sebelum hijrahnya, Rasulullah SAW kurang lebihnya harap dia dikembalikan ke Mekah. Dan banyak dari kalangan para sahabat pun tidak menerima dari hal tersebut. Namun Rasulullah SAW menerima dari perjanjian tersebut. Wallahu a'lam. Sehingga terjadilah Fathul Makkah kurang lebih. Dan di sini nampak sekali orang tua tidaklah dilawan ataupun tidaklah dihormati. Mereka tetap ditakzim hormat. Namun sebatas mereka melihat dari pandangan-pandangan yang diperoleh dari Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Kurang lebih demikian. Dan tidak sedikit, tidak asing, waktu terjadinya perang Badar, banyak mereka yang jadi tertawan, dan Islam menunjukkan suatu akhlak yang mulia. Bagaimana terhadap tawanan Quraisy pada saat itu. Wallahu a'lam. Begitulah kurang lebihnya agama rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sehingga perdebatan ini mereka berusaha penuh untuk menghalangi orang-orang yang haji tidaklah menerima dari apa yang telah disampaikan Rasulullah ataupun menjadi beban dari pikiran mereka apa yang disampaikan Rasulullah. Sehingga yang lebih pantas kata Al-Walid yaitu dikatakan penyihir. Sehingga dia ini akan terpisah dari ayahnya. Begitu manisnya perkataan. Dan sebagainya. Sehingga perkataan ini tentunya lebih kuat. Dia datang membawa yaitu suatu perkataan yang menyerupai dari sihir, katanya, yang bisa memisahkan antara kalian dengan ayahnya, dengan bapaknya, seorang dengan saudaranya, dan seseorang suami kepada istrinya, seseorang kepada istrinya maksudnya, langsung seseorang dengan kerabat-kerabat dekatnya. Sehingga kalian akan terjadi terpecah belah dari perkataan dari apa yang diajarkan oleh Muhammad ini. Sebagian riwayat juga telah menyebutkan bahwa tak kala Al-Walid menolak dari sebutan yang dikatakan mereka yang tawar dari kalangan orang-orang Quraisy menawarkan dari perkataan mereka, maka mereka pun berkata, kalau begitu sampaikanlah pendapatmu yang tentunya tidak bisa dibantah lagi. Dalam suatu riwayat mengatakan demikian. Karena semuanya sudah ditolak, dimintalah pendapat Walid mana yang lebih baik disampaikan kepada orang-orang yang tidak haji. Apa yang disampaikan menurut kamu tuh yang tentunya tidak akan ditolak oleh mereka. Berilah aku waktu sejenak untuk memikirkan dari hal ini. Itulah yang dikatakan Al-Walid.
Yang kemudian diam dia dan berpikir dan terus-menerus memikirkan hingga akhirnya dia menyampaikan dari pandangannya atau pendapatnya seperti yang disebutkan di atas tadi. Bahwasanya perkataannya sangat manis. Ya sebagaimana sihir lah ya. Begitulah yang dikatakan Al-Walid. Tentunya tentang apa yang dikatakan oleh Al-Walid ini, Allah Subhanahu wa taala pun telah menurunkan dari 6 ayat. Itu balasan ayat dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muddatsir. Dari ayat 11 hingga 26. Di antaranya yaitu yang disebutkan bagaimana dia telah memeras dari pikiran mereka. Dan orang-orang Quraisy telah berpikir dan Al-Walid pun berpikir dari hal tersebut. Innahu faqar wa qaddar wa kutilal kaifa qaddar summa kutila kaifa qaddar summa nazar summa abasa wa basar summa adbaro wastakbar faqala in hadza illa sihrul yu'thar in hadza illa qaulul basar. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang telah ditetapkannya. Maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Kemudian celakalah bagi dia bagaimana dia menetapkan. Kemudian dia memikirkan sesuatu itu, dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari suatu kebenaran dan menyombongkan dari dirinya. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan dari manusia. Quran surat Al-Muddatsir ayat 18 hingga 20. Setelah semua orang-orang yang hadir dalam pertemuan tersebut telah menyepakati dari ketetapan itu yang adalah mereka mufakati untuk menghalangi dari orang-orang yang hendak berangkat haji. Maksudnya melarang orang haji untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh baginda Muhammad dan tentang Islam itu sendiri. Tentunya bukan Nabi Muhammad aja yang menyampaikan. Dari kalangan sahabat-sahabat beliau, mereka juga saling bahu-membahu menyampaikan agama ini. Dan tentunya sejarah itu telah banyak tercatat juga tentang bagaimana perjuangan dakwah-dakwah yang tentunya Rasulullah SAW memberikan suatu arahan-arahan kepada mereka. Wallahu a'lam. Dan mereka pun telah memutuskan untuk melaksanakan yang telah mereka mufakati. Untuk itu mereka duduk di pinggir-pinggir jalan yang tentunya dilalui oleh seluruh manusia yang hendak datang. Sehingga tak seorang pun yang lewat melainkan mendapatkan dari peringatan tentang diri baginda Nabi Muhammad SAW, dan mereka juga menyebutkan bagaimana keadaan-keadaannya. Itulah mereka berusaha menghalangi dari orang-orang yang mengunjungi Mekah dalam rangka haji itu untuk mendengarkan dari risalahnya Rasulullah SAW. Yang memolopori atau yang memimpin pelaksanaan dari ini adalah Abu Lahab. Ketika musim haji benar-benar telah datang ataupun pada hari hanya haji, Rasulullah SAW
telah mendatangi dari setiap manusia-manusia di tempat tinggalnya, yang mereka tempati untuk tinggalnya, yaitu di pasar Ugaz, Majanah, dan Zilmajah, menyeru mereka kepada Allah. Sementara itu Abu Lahab menguntit di belakang beliau sambil berkata, janganlah kalian mematuhinya, janganlah kalian mematuhinya, karena dia orang yang keluar dari seorang pendusta. Abu Lahab menguntili Rasulullah SAW sambil berdiri demikian. Akibatnya pada musim itu orang-orang Arab pun pulang ke tempatnya masing-masing dengan membawa suatu hal yang telah disampaikan Rasulullah. Maksudnya menjadi beban suatu pikiran juga tentunya apa yang disampaikan. Namun nama beliau tentunya telah tersebar ke seluruh penjuru Arab pada saat itu. Sehingga dengan suatu larangan yang dia bikin untuk menghalangi Rasulullah SAW pun yang namanya suatu kehendak dari Allah, orang-orang pada haji tersebut pun membawa suatu hal yang nama baginda Nabi Muhammad yang tentunya tersebar di seluruh jazirah Arab, penjuru Arab. Beberapa dari cara untuk menghalangi dari dakwah, yaitu menghadang dari dakwah. Tak kala orang-orang Quraisy mengetahui bahwa Muhammad SAW sama sekali tidaklah menghentikan dari dakwah, maka mereka pun memeras dari pikirannya yang sangat sekali lagi untuk hal menghentikan dari dakwah ini. Untuk itu mereka memilih beberapa cara untuk membenamkan dari dakwah ini, atau tidak adanya dakwah lagi, yang bisa disimpulkan dalam beberapa hal yang tentu berikut ini kita akan dengarkan. Yang satu, ejekan, penghinaan, olok-olok, dan penertawaan. Hal ini mereka tuju, yaitu mereka maksud untuk melecehkan dari orang-orang muslim atau orang-orang yang beriman, dan bisa menjadikan down ataupun kempes dari kekuatan mental mereka dari memperjuangkan iman, memperjuangkan dakwahnya Rasulullah SAW. Untuk itu mereka pun terkadang melempar berbagai tuduhan yang tentunya hal tersebut lucu dan ejekan yang sekenanya. Sebisa apapun dia melontarkan hinaan dan lain ejekan dan macam-macam kepada orang-orang muslim, tentunya pada baginda Nabi, terhadap baginda Nabi SAW. Mereka menyebut beliau orang yang sinting, orang yang gila, sehingga firman Allah Subhanahu wa taala pun turun, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka la majnun. Mereka berkata, hai orang-orang yang diturunkan Al-Quran, hai orang-orang yang telah diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. Mereka menyebut beliau sebagai tukang sihir, bahkan juga pendusta, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW diolok tukang sihir dan pendusta. Sehingga firman Allah Subhanahu wa taala pun turun, wa ajibu an ja'ahum munziru minhu wa qala kafiru hadza sahirul kadzdzab. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, yaitu Rasul dari kalangan mereka, dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang tentunya banyak berdusta. Mereka menjelek-jelekan dari risalah ini, menjelekkan dari orang-orang muslim, dan menghadapi beliau dengan pandangan yang penuh dengan amarah serta perasaan yang meluap-luap, yang tentunya penuh dengan emosi, sehingga firman Allah Subhanahu wa taala pun turun,
Wa in ya wa in yakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu pada pandangan mereka. Tak kala mereka mendengar Al-Quran dan mereka pun berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Jika ada rekan-rekan dari Rasulullah SAW, itu dari sahabat-sahabat, yang duduk di sekitar beliau, maka mereka pun mengolok-ngolok dan berkata, inilah rekan-rekannya, inilah orang-orang yang sahabat-sahabat. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman-Nya Allah, aha ulai manallahu alaihim min bainina. Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberikan oleh Allah anugerah kepada mereka. Surat Quran Al-An'am ayat 53. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur? Tentunya bersyukur kepadanya. Al-An'am ayat 53. Keadaan mereka seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman berlalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka pun gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka akan mengatakan, sesungguhnya mereka ini benar-benar orang yang tersesat, orang yang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim suatu penjagaan bagi orang-orang mukmin. Al-Mutaffifin 29 hingga 33. Yang kedua, tentunya yang pertama ini mereka telah mendonkan dari umat mukmin atau orang Islam. Yang kedua yaitu dengan menjelek-jelekkan dari ajaran beliau, membangkitkan keraguan-keraguan, menyebarkan anggapan-anggapan yang meragukan ajaran-ajaran yang beliau bawa, tentunya dari diri beliau. Mereka tidak henti-hentinya melakukannya dan tidak juga memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menelaah ataupun meneliti dari risalah dakwahnya Rasulullah SAW. Mereka berkata tentang Al-Quran, dongengan orang-orang dahulu ini, dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakan dongengan itu kepada setiap pagi dan petang. Tentunya itu juga dijelaskan di dalam Al-Furqan ayat 5. Mereka juga berkata Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan-kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lainnya. Mereka, yaitu maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezaliman dan dusta yang sangat besar. Al-Furqan 4. Mereka berkata tentang diri Rasulullah SAW, mengapa Rasul ini makan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Di dalam Al-Quran juga banyak terdapat contoh penentangan mereka terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun yang ketiga, yaitu melawan Al-Quran dengan orang-orang dahulu dan menyebut manusia dengan dongeng-dongeng tersebut. Dongeng-dongeng itu.
agar mereka meninggalkan dari Al-Quran. Mereka menyebut bahwa suatu kali An-Nadhir bin Haris berkata kepada orang-orang Quraisy, "Wahai semua orang Quraisy, demi Allah, telah datang satu urusan yang kalian belum juga bisa mencari alasan untuk menghadapinya. Muhammad adalah seorang pemuda, beliau di tengah kalian yang paling kalian ridhoi dan paling jujur perkataannya dan paling besar amanahnya. Sehingga tak kala kalian melihat ubah yang kedua, tiba-tiba kalian mengatakan, itu pelipisnya dan dia membawa apa yang telah dibawa kepada kalian. Tiba-tiba kalian mengatakan dia adalah laki-laki penyihir. Tidak demikian. Allah, dia bukanlah laki-laki penyihir. Demi Allah, katanya, dia bukanlah laki-laki penyihir. Kita sudah mengetahui para penyihir, hembusan dan buhul talinya. Kalian mengatakan dia adalah dukun. Tidak, demi Allah, dia bukanlah dukun. Kita sudah pernah melihat dari para dukun-dukun yang tentunya komat kamit di dalam bibirnya membaca mantra. Kalian mengatakan dia penyihir. Tidak, demi Allah, dia bukanlah penyihir. Kita sudah mengetahui syair-syair, berbagai banyak syair, jenis-jenisnya, baik hajas maupun rajas. Kalian berkata dia adalah orang sinting. Demi Allah, tidak. Dia sementara dia tidak menangis-nangis, terseduh-seduh, dan juga tidak bertindak sekenanya, dan tidak berbisik-bisik layaknya orang sinting. Wahai semua orang Quraisy, kata, lihatlah lagi kedudukan kalian. Demi Allah, ini ada urusan yang besar datang kepada kalian. Kemudian An-Nadhir pergi ke Hirah. Di sana dia mempelajari kisah raja-raja Persia, perkataan Rustum dan Asfadiyah. Jika Rasulullah SAW mengadakan suatu pertemuan untuk mengingatkan kepada Allah dan menyampaikan dari peringatan tentang siksanya, maka An-Nadhir pun menguntit di belakang beliau, lalu berkata, demi Allah, penuturan Muhammad tidaklah sebagus apa yang dituturkan. Lalu dia berkisah tentang raja-raja Persia, raja-raja Rustum dan Asfariyah. Setelah itu dia pun berkata, dengan modal apapun, apa penuturan Muhammad bisa lebih baik daripada penuturanku. Itu yang dibikinlah untuk suatu keraguan-keraguan untuk seseorang dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW melalui Allah Azza wa Jalla, yaitu wahyu Al-Quran. Apalagi tentang hari ini telah banyak mempelajari dari raja-raja Rustum, raja Persia, sehingga mereka dengan mudahnya dia mengatakan mana perkataan yang lebih baik. Itulah kurang lebihnya perjalanan perjuangan dakwah Rasulullah SAW yang dilakukan secara terang-terangan. Alhamdulillah, mungkin sampai di sini saja, dan insya Allah kita akan melanjutkan dari tentang bagaimana orang-orang Quraisy menghalangi dari dakwahnya Rasulullah SAW. Dan tentunya saat ini kita sudah membahas kurang lebih 3 cara dari mereka untuk menghalangi dari dakwahnya Rasulullah SAW. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan menyelesaikan dari tahapan keempat, bagaimana mereka untuk menghalangi dari dakwahnya Rasulullah SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kurang dan salahnya. Saya berikan masukan dengan kata-kata yang baik. Dan jika kalian merasa video saya bermanfaat, jangan lupa kalian share sebanyak-banyaknya dan tekan like untuk mendukung video ini dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.